Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan materi pendidikan anti korupsi. Judul besarnya yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan korupsi di industri jasa konstruksi dan ketidakpedulian kita pada sarana prasarana di lingkungan kita. Lebih spesifik, saya ingin menyampaikan bagaimana pembudayaan integritas diri dan komunitas sebagai upaya pencegahan korupsi. Lebih spesifik lagi, nanti di akhir saya berharap saya bisa menyampaikan bagaimana penerapan pelatihan karakter anti korupsi sejak kecil. Baik, pertama saya ingin menyampaikan ada 4 poin, ya, 4 poin yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Pembuka, dampak korupsi, praktek, indikasi korupsi di lingkungan sekitar kita, khususnya industri jasa konstruksi, dan kemudian penutup. Baik, kita mulai dengan pembuka. Pertanyaan yang mendasar setelah sekian lama kami bergelut dengan pendidikan anti korupsi ini, kira-kira bagaimana proses pelatihan penerapan teori-teori yang sudah diberikan di ITB, yaitu sejak di TPB ada DISC, ya, tes psikotes DISC, kemudian juga kita kenal adanya teori of client behavior, ada community organizational behavior, konsep integritas dalam komunitas, dan konsep karakter anti korupsi dalam komunitas. Bagaimana penerapannya sejak kecil dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ya, kehidupan nyata sehari-hari tadi bagaimana di rumah, bagaimana di sekolah, di himpunan, di RT RW, ya, dan di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Baik, renungan berikutnya, tip untuk mencegah anti korupsi itu adalah dengan kita senantiasa berusaha untuk merasa cukup, qanaah. Ya. Dengan merasa cukup itu maka kemudian bisa berbahagia. Maka berbahagialah karena orang yang berbahagia tidak akan korupsi. Ya, maaf sambil kenalan. Saya ingin memperkenalkan diri bagaimana tetap mencoba tetap bahagia. Ya, ingat ketika anak-anak masih kecil dan sampai kemudian sudah jadi punya cucu, jadi rentang waktunya sudah 30-40 tahun sejak mahasiswa, sejak mengajar sampai sekarang jadi kakek nenek. Ini betul-betul tidak mudah, teoritisnya mudah disampaikan, diucapkan, tapi penerapannya demikian sulit. Ya. Tapi ya tetap terus kita istiqomah. Selamat menikmati indahnya perjuangan, gitu ya. Baik, kita terikat dalam sebuah komunitas, sebuah organisasi besar, yaitu Indonesia. Kita berharap punya cita-cita bahwa Indonesia, masa depanku, masa depan Indonesia yang adil, sejahtera, berkarakter, dan bebas korupsi. Kenapa? Karena memang itulah yang akan membahagiakan kita bersama. Kita akan bisa bahagia bersama bila masa depan Indonesia kita adil, sejahtera, berkarakter, dan bebas korupsi. Catatan untuk anak cucu, ayo kita berusaha untuk kerja keras, cerdas, tuntas, ikhlas, berkarakter, dan anti korupsi. Ini juga lagi-lagi mudah disampaikan, tapi susah untuk dilaksanakan. Tapi ya, inilah bagian dari upaya kita mengingatkan diri kita dan bersama-sama dengan komunitas di sekitar kita. Tips untuk hidup bahagia melawan korupsi, bersyukur, ya kita
harus merasa cukup. Nah, tanpa merasa cukup kita merasa kurang, dan kurang itu kemudian menjadi banyak permasalahan. Maka kita bersyukur, merenung ya, temukan dirimu tadi dengan DASC tadi, temukan cita-citamu, temukan di dalam negara Pancasila ini Tuhan yang Maha Esa, ya, temukan Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan persepsi kita masing-masing, dan selamat menikmati indahnya perjuangan. Nah, gitu bagi rekan-rekan mahasiswa, bayangkan jangka panjang akan bisa ikut berkontribusi, sukses berkontribusi pada bangsa ini. Jangka pendek sampai lulus itu benar-benar bisa lulus dengan IP yang cukup, IPK yang cukup. Ya. Nah, dikira-kira 1 tahun ke depan apa dan seterusnya dan seterusnya. Baik, saya akan pindah pada topik kedua, dampak korupsi. Dampak korupsi itu rakyat menderita. Rakyat menderita dalam pengertian seluas-luasnya, rakyat menderita, lingkungan rusak, rakyat menderita, ekonomi biaya tinggi, sekolah dan kesehatan mahal. Rakyat menderita, ya, bagian-bagian yang mestinya kita bisa bangun, bisa terlantar dan jadi kumuh. Jadi efek dari korupsi, ya, dampak masif dari korupsi, dampak ekonomi, ke sosial, dampak pada sosial, kemiskinan, ya, ekonomi dan sosial dan ekonomi, dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap hankam, dampak kerusakan lingkungan. Jadi IPOL, Lexos, BUT, hankam terpengaruh semua karena adanya korupsi. Ya, kita mendapatkan data bahwa kerugian negara akibat korupsi bisa mencapai 40% dari dana APBN per tahun. Jadi kalau 1.000 saja kita jadi 400 triliun, ya, 1.000 triliun APBN kita, padahal sekarang lebih besar dari itu. 400 triliun tadi untuk bila kita pakai untuk membangun jembatan seperti jembatan Surabaya Madura, Suramadu, itu harganya satu jembatan 4 triliun, maka bisa jadi kita bisa membangun 100 jembatan seperti menghubungkan antar pulau. Itu betapa bila ada korupsi maka kemudian kita tidak bisa lagi menambah infrastruktur untuk rakyat banyak, ya. Dan tidak harus bayar masyarakat untuk melalui jembatan ini daripada kemudian pakai kapal. Gitu. Ya, lingkungan rusak, banyak rakyat miskin, dan seterusnya. Jadi akibat korupsi rakyat menderita. Korupsi yang pernah sedang dibahas dan rekan-rekan mahasiswa juga membahasnya, bansos dan seterusnya. Baik, industri korupsi di lingkungan sekitar kita. Sekarang saya bicara korupsi di industri jasa konstruksi, poin 3. Ini contoh praktisnya sekarang ini yang sudah lewat ya dulu, tapi ini di industri jasa konstruksi, yaitu korupsi di proyek Hambalang. Ya. Proyek Hambalang ini untuk membangun Wisma Atlet, ya, tapi kemudian mangkrak karena kasus korupsi. Kita lihat kalau terjadi korupsi seperti ini betapa akan merusak sistem, artinya gedung yang harusnya bisa dipakai untuk pusat pelatihan akhirnya jadi mangkrak. Ya. Dan lebih susah lagi untuk membangunnya lagi, perbaikinya lagi karena kondisi yang mangkrak ini. Lebih mudah membangun yang baru daripada memperbaiki yang lama. Nah, dari korupsi jadi berlipat-lipat permasalahan yang terjadi karena akibat korupsi. Ya, ini jadi harusnya Wisma Atlet ini bisa dipakai, tapi kemudian menjadi mangkrak dan makin rusak.
ya luar biasa. Jadi yang sudah berdiri sekalipun itu bisa jadi ada korupsi tapi tidak sampai mangkrak, ya, tidak sampai roboh. Kalau sampai mangkrak, roboh seperti itu memang sudah jelas sekali terjadi kesalahan di dalam proses pelaksanaannya, dan salah satunya adalah korupsi tadi. Di betapa timbunan, galian timbunan ini juga sangat sulit untuk dikontrol. Ya, pembuatan peta, di kawan-kawan geodesi akan paham bagaimana membuat peta, mana yang digali, mana yang ditimbun, dan kemudian berapa besar galian timbunan sehingga korupsi yang terjadi tidak akan mudah dideteksi. Seterusnya, nah, berikut contoh yang kedua, korupsi yang terjadi dan berakibat rubuhnya jembatan Kutai Kartanegara. Jembatan Kutai Kartanegara itu di Kalimantan. Jadi sebelumnya jembatannya seperti ini, kalau tampak di atas kecil. Nah, besarnya di jembatan dengan jembatan gantung dengan kabel baja. Nah, pada saat jadi polemik, ini jembatan sampai roboh karena pernah ditabrak oleh kapal. Ternyata setelah kita cek, saya ikut mewakili TB untuk ke lokasi tersebut. Yang tadinya ini karena ada pernah ketabrak oleh kapal yang membawa, ya, ponton-ponton membawa muatan pasir ataupun tambang. Dan akibat robohnya tadi itu ringkasnya menjadi seperti ini. Prosesnya tentu luar biasa. Apa yang terjadi tidak mudah untuk dipahami, perlu dianalisis secara struktur dan juga dari sudut airnya juga. Ya, apakah ada gelombang besar dan sebagainya, ternyata penyebabnya utamanya adalah kabel. Ya. Kabel yang gantungan kepada kabel itu putus karena jenis besi gantungannya tadi dari kualitas besi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam kontrak. Berarti kan ini ketika roboh, mobil yang di bagian darat sekalipun, ini yang di pinggir menuju darat itu terkerangkeng oleh besi baja jembatan, apalagi yang di bagian darat, di bagian air, tenggelam. Ya, bagian air seperti itu, yang dijatuh maka tenggelam sama mobil-mobil. Dan tadi yang ini hanya di bagian pinggir sini, itu mobilnya sudah tidak bisa lagi digunakan, tidak bisa ambil gitu. Bagi yang di dalam sini yang langsung jatuh ke sungai. Jadi akibat korupsi, publik yang akan menderita. Dana APBN, APBD yang digunakan, dana pajak yang harusnya bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat, tetapi korupsi dan kemudian keikutan robohnya dari jembatan ini. Baik, nah di lingkungan kita, ya kalau ini tidak sampai ini di banjir panjang di Cicahem, di Pastur, di Ujung Berung, itu sampai tidak ditemukan korupsi hasil persidangan. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan, itu ketidakpedulian kita pada sarana prasarana lingkungan, itu indikasi perilaku koruptif. Sekali lagi saya sampaikan, ini saya tidak mengatakan bahwa banjir di Pastur, Cicahem, Ujung Berung itu ada korupsi, tidak. Tapi ada perilaku koruptif yang kita tidak kurang care, kurang perhatian. Ditambah memang sekarang ini ada cuaca ekstrim,
cuaca ekstrim yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Ini nanti kita cari, kalau ada waktunya sisa kita setel lagi. Jadi kita lewati dulu. Ini mahasiswa yang membuat video, mengumpulkan video-video amatir dan mahasiswa yang datang ke lokasi. Ini mahasiswa yang di kelas saya minta survei ke lapangan karena mata kuliah air dan mau melihat kenapa terjadi banjir dan seterusnya. Tadi videonya ada di YouTube dan kemudian membawa sumbangan kepada mereka. Ya, jadi Anda flash flood ya, pernah kita analisis kenapa terjadi. Memang cuaca ekstrim, tapi yang lainnya adalah akibat ya penyebab pertama memang cuaca ekstrim. Ya. Curah hujan yang lebih besar, ya 50 mm per jam, yang kalau rata-rata itu hanya 3 mm per jam, jadi ini sampai 10-15 kali curah hujan rata-rata. Nah itu mengakibatkan, ditambah memang kualitas retaining wall yang kurang bagus, itu menyebabkan jebolnya tanggul-tanggul. Nah ketika tanggulnya jebol, maka akan kemudian merusak pemukiman. Ini yang perilaku koruptif tadi, yang kita ketika ada pembangunan seperti itu dilakukan oleh kontraktor, kita harus punya kepedulian bagaimana, apakah pembangunannya itu kaki pondasinya itu sampai di bawah, sampai di tanah keras, atau masih gantung. Kalau gantung maka akan turun sendiri, retak dan kemudian roboh. Belum sampai banjir pun jadi roboh, apalagi sampai banjir kemudian jadi seperti ini. Itu perilaku koruptif tadi, kita tidak memperhatikan atau membiarkan pelaksanaan itu tidak terkontrol dengan baik, pengawasan tidak dilakukan dengan baik. Ya. Banjir. Nah sekarang yang kedua, terjadi banjir bandang di Ujung Berung juga. Juga di Pastur, ini saya tidak saya masukkan di sini, Pastur, Ujung Berung, di Cicahem, yang ini sangat mengkhawatirkan karena memang bisa terjadi berulang lagi karena memang kondisi tanggul-tanggulnya dan curah hujannya sih masih mungkin terjadi lagi. Ini banjir di Jati Indah tanggal 21-22 Februari 2019. Kalau tadi 2018, ini 2019. Ini pinggir jalan besarnya dan sudah cukup bagus, ada himbauan-himbauan bagaimana agar membuang sampah dengan tertib, tidak membuang sampah ke sungai, sudah cukup bagus ini. Nah ini yang di pinggir tadi, masih di pinggir jalan yang dekat SMA 24, itu tanggulnya jebol di sini. Seperti ini. Jadi ini cukup kuat tanggulnya di sisi SMA. Yang sisi di luar, nah memang luar kayaknya lebih besar, tikungan luar, dan ini jebol. Dan ini di komplek Pasir Jati yang lebih ini lagi adalah bahwa pemukiman di komplek tersebut menjadi korban. Gitu. Ini lokasinya. Nah ini setelah diperbaiki ada tanggul demikian. Tapi kalau kita naik sini, ini elevasi dari tanggul ini itu sejajar dengan atap rumah. Nah, yang menjadi pembahasan tadi ketika membeli rumah yang harga murah, padahal di depannya ada saluran yang tinggi, gitu. Begitu jebol akan akan membanjiri, akan merusak pemukiman. Ini lihat kalau saya naik sini, ini atap nih, sama rata dengan elevasinya, bersama dengan ketinggian atap tersebut.
Ini relatifnya kecil, tetapi kalau pas musim hujan menjadi jumlah air yang mengalir besar, gitu. Dengan berbagai kejadian yang tadi curah hujan ekstrim, dan ini jadi jebol di sini dan kemudian menerjang rumah-rumah di sampingnya. Yang menjadi perhatian lebih serius adalah bagaimana pengembang itu bisa jujur, berintegritas untuk menunjukkan kepada pembeli, atau bahkan sebelum itu ketika IMB dibuat, maka bangunan-bangunan air ini tentu mestinya diperhitungkan sampai dia cukup kuat. Tapi lagi dan lagi memang itu memerlukan dana yang relatif besar untuk menangani permasalahan-permasalahan banjir tersebut. Bila toh demikian, maka tetap to be honest harus disampaikan kepada pembeli bahwa ini pada musim penghujan ini airnya sampai peres, gitu ya. Gitu. Sehingga si pembeli rumah baru sadar bahwa ini kemudian ada tanah air yang besar, dan ada kalau jebol bisa kasusnya jadi serius. Ya. Ini tadi kalau melihat ke bagian bawah. Nah, ini pada saat foto sesudah banjir. Nah, ini kalau tadi kita jalan ke baru datang gitu seperti ini. Nah, itu air mengalir lewat jalan ini, dan kemudian di rumah yang terbuat dari timbunan tanahnya, di dasar rumahnya berupa timbunan, itu tergerus dan kemudian tidak kuat dan akhirnya roboh. Oke. Sementara rumah yang ditambah fondasi, tambah dapur, ada fondasinya di sini, itu kuat, tidak sampai terguling. Ini sekaligus pelajaran bagi kita semuanya, terutama yang bukan arsitek, bukan sipil, perlu ngecek-cek kalau beli rumahnya murah, tetapi kalau di bawahnya timbunan di sini, maka begitu kena air itu langsung tergerus dalam beberapa menit, berapa jam, ya, 1-2 jam, ini udah langsung kosong di bawah lantai tanah tadi, dan kemudian akan terguling gitu. Ini rumah di sini yang tidak kuat, yang tidak ada tambahan kolom praktis, tidak ada tambahan fondasi kecil sekalipun tidak ada, sehingga langsung tergerus. Ya, ini kemudian ya terbalik, gitu. Atapnya terbalik. Nah, permasalahannya memang kemudian kalau yang seperti ini yang punya, yang baru jadi beli rumah ke pengembang dan apalagi kredit misalnya, lalu bagaimana, siapa yang mengganti? Ini yang menjadi problem serius ya, bagi masyarakat yang menjadi korban. Itu bagaimana mendapatkan ganti rugi, ganti untung, ganti rugi ya, gitu. Apalagi kalau pengembangnya sudah pindah dan seterusnya dan seterusnya. Ini maka menjadi perhatian kita semuanya, dari pengembang, dari IMB, dari kantor terkait yang memberikan IMB, perlu menjadikan perhatian. Lagi-lagi tidak ada perilaku korupsi secara langsung yang dituduhkan, tetapi perilaku koruptif tadi bisa terjadi karena membangun tidak aman, ya. Tidak aman, rumah itu tidak aman. Ya, sekali lagi ini perlu perhatian kita semuanya. Nah, bagi penduduk yang kemudian kehilangan rumah, mau menuntut kemana? Gitu. Itu luar biasa, PR itu luar biasa. Ini bagaimana kejadian ini sampai kemudian ada korban yang meninggal. Baik, selamat menikmati indahnya perjuangan untuk kita semuanya, kita yang baru lulus, yang nyari rumah, hati-hati. Kredit termasuk kredit online juga sangat harus hati-hati karena penipuan dan berbagai bentuknya terjadi. Ya. Jadi tidak hanya korupsi dalam bentuk besar, tetapi korupsi kecil-kecilan,
pinjaman online dan seterusnya menjadi tambah rumit ya. Oleh karenanya selamat menikmati indahnya perjuangan untuk kita semuanya. Ya, teman-teman, bagaimana lalu langkah berikutnya seperti apa? Kita perlu memahaminya bahwa proses ini semuanya tadi, yang pertama seperti yang pernah diterima adik-adik kita, ada pendidikan karakter, ada tes psikotes ya, ketika TPB, ada pendidikan Pancasila, itu bagaimana langkah-langkah yang perlu kita lakukan agar generasi muda yang akan datang itu bisa menyiapkan diri untuk tidak terjebak dalam perilaku koruptif, apalagi sampai dengan korupsi yang nyata. Jadi yang pertama, kita ada di TPB pernah dulu tes DISC. Jadi setiap orang akan punya kecenderungan punya DNA yang berbeda. Jadi dipahami bahwa kita masing-masing berbeda. Suami istri saja berbeda. Saya sudah nikah 35 tahun juga berbeda. Semakin menyadarinya, maka kita semakin memahami bahwa kita berbeda dan perlu kerjasama di ISC. Silakan diulangi lagi, dibuka lagi. Dan kemudian teori-teori behavior model tadi, ada yang salah satunya ini, behavior ini fungsi dari motivasi, motivation, ability kemampuan, dan trigger terjadi sesuatu peristiwa. Terus, maka kita tentunya harus sangat teliti memerhatikan variabel-variabel tadi, motivasi, ya, kemudian kemampuan kita, trigger terjadi apakah itu kemudian akan jadi behavior kita. Nah, ada teori lagi ini dari psikologi Unpad, saya mendapatkannya dari wakil dekan psikologi Unpad ketika bimbing tesis. Itu ada teori of planned behavior. Ini teori of planned behavior, kita menuju behavior bersama, dan kita perlu ada intention untuk menuju behavior itu, dan attitude to have the fear, attitude toward the behavior, subjective norm, behavior control. Jadi harus ada yang kontrol memang. Terus nantiasa perilaku tidak jujur, tidak berintegritas. Ini perlu diyakini bahwa tidak baik, korupsi tidak baik, maka kita harus membuat komunitas-komunitas yang mempunyai subjektif norm untuk anti korupsi, dan terus ada yang kontrol, dari yang kecil-kecil ada yang kontrol, dari hal yang kecil-kecil ada yang kontrol. Makan di warung, gitu, ngisi absen, ini yang kecil-kecil harus saling kontrol. Nah, pada level tertentu bahkan ini kalau dikombinasikan hasil penelitian di satu daerah irigasi, itu perlu antara partisipasi dari bawah, behavior dari bawah, dan behavior dari kebijakan, pembuat kebijakan, ya, atasan, itu perlu ketemu bersama-sama pada optimal approach agar terjadi sinergis antara masyarakat bawah dan keputusan dari atas. Dari situlah maka kemudian behavior tadi baru bisa dijalankan. Kalau enggak kita teori-teori dan pelaksanaannya lain. Gitu. Jadi kita kan bisa memahami masih walaupun pakai berbagai aturan segala macam, kalau kejujuran integritas tadi tidak terjaga bagi pribadi dan dalam komunitas tidak terutama ini kita bicara bagaimana komunitas bisa membentuk perilaku bersama, maka akan berat. Kan jadi kucing-kucingan. Gitu. Ini yang berat, PR berat. Oleh karenanya nanti kita sedikit kita bahas. Dan kita bersama-sama kemudian membentuk grup. Tahapan untuk grup tadi kita bentuk bersama-sama grup, memang ini menjadi tidak mudah apabila situasinya tidak mendukung. Gitu. Dari perguruan tinggi menempati tempat yang sangat-sangat penting di dalam proses pembentukan integritas sebuah komunitas, integritas sebuah organisasi. Ya. Pertama di TPB itu masih umum, kemudian gimana kita bentuk organisasi himpunan TPB, kemudian ini ketuanya siapa,
Oke, kemudian sampahnya diaturnya sudah tidak lagi harus mengikuti perintah ketua, tetapi dengan aturan-aturan yang baik, dan kemudian menjadi seni, ya. Seni mengelola sampah misalnya kayak tadi. Jadi tidak lagi harus menunggu, tidak harus menunggu dilihat ketua dan seterusnya untuk mengelola sampah dengan baik. Ini yang terjadi di Jepang, ya. Jadi budaya mengelola sampah dengan sangat baik. Baik, selamat menikmati indahnya perjuangan. Nah, ini kira contoh bagaimana kami dulu, sekarang sudah senior, sudah hampir pensiun, itu membina adik-adik asrama. Kita ke Singapura, Malaysia untuk melihat bagaimana Singapura, Malaysia tadi, terutama ya ini yang contoh yang paling dekat. Singapura negaranya relatif kecil dan disiplinnya sangat keras. Ya. Perdana Menteri saat itu Lee Kuan Yew bisa membina, mengurus sampahnya dengan sangat ketat 20-30 tahun sehingga ada bisa membangun Marina Barrage. Pak Mahathir membangun Smart Tunnel di Malaysia. Kita tentu ada bangunan-bangunan yang bagus, ya. Saguling, Cirata, Jatiluhur gitu. Tapi berhubungan dengan komunitas ini yang luar biasa, tidak mudah. Ya, ini seperti air sekarang sudah lebih bagus juga, air Saguling sudah lebih bagus. Sampahnya sudah mulai terkelola dengan baik, tapi masih banyak kekurangannya di sungai-sungai lain khususnya. Baik, ya ini Smart Tunnel di Malaysia. Ini ada kolam tandon untuk sebelum masuk ke Smart Tunnel. Sampai ketiga kalinya saya ke sini baru ketemu kolam tandonnya, di mana tidak bisa pakai kendaraan umum, harus cari taksi khusus untuk menuju ke sini. Ya, jadi ada Smart Tunnel, di mana Smart Tunnel tadi silakan nanti dilihat di YouTube-nya, ini linknya. Bagaimana tunnel tadi dibagi 3 lapisan. Lapisan atas untuk mobil ke atas, lapisan kedua mobil ke bawah, lapisan paling bawah itu untuk drainase. Oke. Kemudian ya ini di Singapura. Di Singapura juga link ketika kami ke sana kita record. Bagaimana air ini menjadi bisa digunakan untuk air baku karena sampahnya sudah terkelola dengan baik. Bila sampahnya tidak terkelola dengan baik, maka berat untuk dimasukkan ke WTP dan menjadi PR yang berat. Oleh karenanya bersamaan dengan mengelola air tadi, sampah harus dikelola dengan baik. Kebiasaan yang tidak mudah untuk dijelaskan atau bahkan dilaksanakan harus bersama-sama adalah membuang sampah justru pada saat banjir. Karena cepat proses membuang sampahnya. Padahal sampah itu kemudian akan numpuk di bagian hilir, belum kalau nyumpel di bagian jembatan yang menyebabkan banjir, dan seterusnya. Deep tunnel di Tokyo. Saya juga sampai ketiga kalinya ke Jepang baru bisa masuk ke deep tunnel ini, karena persyaratan untuk masuknya tidak mudah. Harus pakai penerjemah orang yang berbahasa Jepang dengan sertifikat. Karena saya 5 tahun di situ masih belum boleh sebagai untuk menemani kami untuk masuk ke ini. Harus ada orang yang bersertifikat bahasa Jepang untuk bisa masuk ke terowongan ini. Di terowongan ini deep tunnel paling bawah, besar dan bisa mengurangi banjir. Walaupun cuaca ekstrim memang masih ada sesuatu yang membuat beberapa negara maju kebanjiran juga, tetapi secara umum infrastruktur yang besar ini bisa mengurangi terjadinya banjir. Ini di Tokyo, di tengah-tengah kota di Universitas Teknologi Tokyo. Ini ya di Tokyo sini itu ada kolamnya. Jadi kita sudah punya sekarang di Jatinangor, kampus ITB Jatinangor ada situ 2. Seperti itulah idenya sebetulnya. Kemudian airnya dipakai seperti di kampus ITB Jatinangor itu untuk di WTP dan untuk air minum di kampus. Nah, ini yang lain bantaran sungai yang konsep seperti ini. Kalau bantaran sungai demikian besar seperti ini, maka kalau banjir paling yang kena adalah di bantaran sungai tersebut.
bisa dipakai lapangan parkir untuk olahraga, untuk gudang, tetapi tidak ada pemukiman di situ. Kalau ada pemukiman, maka ya seperti sungai-sungai di tengah-tengah kota kita, itu cekungan langsung kemudian pemukiman. Begitu banjir, itu akan berefek sana. Tapi dengan membuat return period banjir yang bisa ditampung di bantaran sungai ini menjadi 50 atau 100 tahun, maka kalau terjadi banjir sampai return period 100 tahun, itu yang terkena hanya parkir atau lapangan. Ini yang penting, bagaimana kita negara Indonesia yang besar, bang, kita besar, tapi saya kira harus ada keberanian untuk mengambil pengalaman-pengalaman dari Singapura, Malaysia, Jepang, demikian juga Belanda. Tentu kita sudah punya, tapi terus harus kita tingkatkan untuk meningkatkan diri untuk bisa membangun budaya kejujuran, integritas, dan anti korupsi, dan bisa membangun infrastruktur yang besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan banjir, drainase, dan kebutuhan air baku di Indonesia. Ya, terus ke bawah. Ini kemudian di Belanda. Belanda ini negara demokratis, negara demokrasi yang kemudian obat terlarang pun bisa dibeli bebas. Kita tentu tidak, kita negara Pancasila dan memang narkoba dilarang, gitu aja. Ya, tetapi di Belanda bisa pajaknya besar, 49% untuk membangun infrastruktur, sehingga ada transportasi air. Ada ya, ini saya kira di Belgia, kalau yang ini di Belgia ada talang air untuk lewat kapal. Ini di bawahnya jalan highway, tapi di atasnya ada kapal untuk melewati dengan airnya. Ya, itu talang air yang utama, kemudian kapalnya bisa bertransportasi air di situ. Ini di Rotterdam Barrier. Rotterdam Barrier, ini kalau ada storm di laut yang besar, itu ini otomatis menutup secara otomatis, computerized, yang ini skalanya sangat besar, ya, skalanya sangat besar. Ya, seperti ini sebaiknya adik-adik yang belajar infrastruktur, ya kalau main ke satu kota melihat dan sambil megang, ya, megang besinya juga feel-nya dapat, ya. Kayak orang calon istri, calon suami, feel-nya dapat gitu. Saya beruntung bisa istri ngeliat tulip, saya ngeliat ke sini naik sepeda gitu. Jadi bersyukur bisa menceritakan ini dengan feel-nya saya dapat gitu, bagaimana pembangunan yang besar ini bisa mengatasi banjir Belanda minus 6 meter di bawah permukaan laut, ya. Ya, itu bisa. Memang itu harus seluruh kekuatan bangsa digunakan. You cannot beat my drive it, gitu. Kamu tidak akan bisa mengalahkan keinginan saya untuk kaki saya kering, begitulah kurang lebih Belandanya. You cannot beat my drive it. Kamu tidak akan bisa mengalahkan keinginan saya untuk kaki saya kering, tidak kebanjiran, maksudnya gitu. Dengan salah infrastrukturnya mereka bisa hidup di bawah permukaan air laut yang rata-rata minus 6 meter dari MSL, tetapi bisa tidak banjir. Itu dengan kekuatan yang kerjasama negara demokratis, walaupun ya tadi sekali lagi narkoba bebas, tetapi demokrasi tadi bisa berjalan dengan baik. Tidak dikorupsi, uang pajaknya tidak dikorupsi, ya. Saya pernah main ke University of Groningen, mendapatkan buku Problem of membangun infrastruktur dan memerlukan pajak, tetapi tidak boleh ada korupsi. Luar biasa. Ya, baik. Ya, selamat menikmati indahnya perjuangan. Lagi-lagi, saya ingin lalu bagaimana tadi pertanyaan mendasar tadi, yang jangka panjang untuk generasi 50 tahun yang mendatang, itu bagaimana kita bisa menyampaikan, ya khususnya ke adik-adik mahasiswa yang sekarang saya misalnya, bagaimana korupsi ini merusak, jelas sudah gitu. Tapi bagaimana dong melatihnya? Bagaimana mempersiapkan generasi masa depan supaya paham bahwa ini merusak betul. Korupsi ini merusak karena memang kemudian ketidakpercayaan dalam segala lapisan terjadi gitu. Itu merusak dari berbagai unsur tadi. Nah,
Pertanyaan dasarnya bagaimana proses pelatihan penerapan teori yang kita kenal sekarang DISC, Theory of Planned Behavior, Community Organizational Behavior, konsep integritas dalam komunitas, karakter anti korupsi dalam komunitas, itu bisa dilatih sejak kecil dalam kehidupan nyata sehari-hari. Betul-betul tidak mudah bagi yang sudah punya anak, cucu juga tidak mudah mengajarkan kepada anak sejauh bagaimana proses-proses pengenalan diri ya, dengan DISC dan kemudian merencanakan behavior yang baik dalam keluarga tidak mudah. Lalu ke teman main ya, kalau teman main dari kalimat-kalimat sering kalau anak-anak yang tidak kontrol gitu marahnya dengan menyebut kebun binatang ini tidak mudah betul. Jadi sekolah pun harus kita pilih kan anak-anak di sekolah yang baik gitu. Ini agar kemudian mendapatkan behavior yang baik. Jadi pendidikan itu mahal dan tetapi memang kita akan mendapatkan hasil yang baik bahkan untuk komunitas negara kita Indonesia. Oke, urutannya barangkali pertama ini teori, ini dalam kalimat itu saya sendiri tidak mudah. Usia saya sudah 60-an ini juga tidak mudah untuk memahami dan bekerja sama dengan istri, dengan anak-anak, ya, dengan komunitas. Itu maafkan saya, tetapi saya tetap ingin menyampaikan hal yang bisa saya capai walaupun kecil. Ya. DISC, pengenalan DISC, sebaiknya suami istri, bapak dan ibu mengenal dirinya, DISC. Ada teori MBTI, ada dapat temubakat.com, ada Gallup Strength Finder gitu. Kita perlu memahaminya. Gitu. Ya, sorry, saya kalau ini biasanya kalau suaminya yang banyak bicara, banyak bergerak, maka istrinya pendiam. Gitu. Kebalikannya kalau istrinya banyak bicara, maka suaminya pendiam. Tidak ada yang sempurna, nobody perfect. Ya, pasti ada yang kurangnya. Nah, dengan mengenali ini maka anak-anak juga akan mulai memahaminya. Nah, di rumah tadi kemudian anak akan memahami, oh ini bapak begini, ibu begini. Jadi memang kekurangannya itu diterima dan kemudian maka anak-anak berlatih mulai sejak kecil. Gitu. Jadi ini tadi seperti itu, bagaimana latih di rumah, bagaimana di sekolah, bagaimana di himpunan, bagaimana RT RW, ya dan seterusnya ya. Gitu. Ya, oke. Nah, kemudian bahwa kebiasaan tadi ya behavior tadi perlu direncanakan, betul-betul juga tidak mudah ya. Dan mempunyai teori bersama-sama bagaimana merencanakan, percaya menggunakan Pancasila, ketuhanan yang maha esa ya, keyakinan agama sesuai keyakinan masing-masing dilakukan untuk bagaimana rutinitas tadi membuat behavior yang baik gitu. Tidak mudah, tidak mudah. Dan kemudian bersamaan itu kan teman mainnya di community dan kemudian di organisasi. Itu bagaimana behavior komunitas, behavior organisasi tadi juga memang harus nantiasa dibina. Gitu. Saya komunitas pecinta barang anti komunitas tadi, misal pecinta Vespa, gitu. Komunitas pecinta apa yang lainnya, gitu. Itu tetap harus menjaga kemaslahatan umum. Ya, walaupun pecinta itu tetap harus gitu. Ya, bagus pecinta sepak bola, pecinta ini dan seterusnya. Nah, dari komunitas tadi yang saling menjaga dan kemudian di teori of planned behavior tadi ada yang mengontrolnya gitu. Ya, ada behavior yang direncanakan, ada intentionnya, perhatian untuk menuju komunitas yang baik tadi, pecinta Vespa yang santun, pecinta olahraga yang ya olahraga maksudnya baik-baik, tapi kalau yang pecinta kebut-kebutan, nah itu yang lomba saja sana di area balap motor gitu. Nah itu yang kemudian juga kita semua pemerintah harus memfasilitasi hal demikian. Jadi dulu ada gedung kalau di Bandung gedung Merdeka untuk pemuda, ada trek-trek untuk perlombaan motor trail gitu ya, sehingga tempat berlombanya anak-anak muda tadi adalah di tempat-tempat yang memang disediakan untuk itu, tidak di tengah jalan ngebutnya gitu. Itu komunitas-komunitas. Nah, di organisasi resmi kayak perguruan tinggi menjadi penting untuk bisa bagaimana organisasi tadi mempunyai behavior yang berintegritas gitu ya. Nah, lebih dari itu kemudian dikenalkan dengan karakter anti korupsi dalam komunitas, jujur, integritas, dan sesuai dengan job desk, sesuai dengan cuklaknya, orang menerima sesuai dengan pekerjaannya gitu.
Nah, sedemikian sehingga kalau sejak kecil bisa dilakukan, ya. Ini maaf ada kesalahan ininya. Maka di rumah, di sekolah, di himpunan, ya, ini maaf ada ya di himpunan, di RT RW Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa karakter anti korupsinya bisa tentu dengan dasar kejujuran, integritas tadi, paham tentang korupsi itu merusak, maka kita beraktivitas, kita ngambil profesi yang kita mampu untuk menggunakan karakter tadi untuk tidak korupsi. Gitu. Nah, ini ternyata tidak hanya urusan internal, tapi eksternal, aturan-aturan umum tadi sangat berpengaruh. Ya. Misalnya gini, di himpunan ini, teman-teman ya, mahasiswa himpunan. Selanjutnya teman-teman himpunan disetujui untuk melakukan suatu kegiatan seperti sipil lah, sipil bangun desa, gitu ya. Sipil bangun desa, kemudian salah satunya misalnya ini ada dana 5 juta aja lah ya, untuk perencanaan awal alokasinya 5 juta, di mana 5 juta digunakan oleh katakanlah 5 orang, ya, 5 orang 1 juta, 1 juta, 1 juta untuk melakukan survei pendahuluan, perencanaan, gitu ya. Ini di himpunan kawan-kawan ya. Nah, di dalam proposal itu bisa jadi ada uang makan, ada uang transport, ada nginep juga di lapangan, gitu. Nah, kalau suatu ketika misalnya ada yang sisa 100.000 gitu, kalau dalam proposal tadi digunakan untuk ini, dan itu sisa, ya sisa tadi harus dikembalikan. Tetapi ya, permasalahan begitu. Bisa sisa 100.000 tadi digunakan untuk himpunan kalau dalam kontraknya sisa anggaran 1 juta tadi yang 100.000 misalnya satu orang kelebihan gitu ada tidak terpakai itu bisa boleh digunakan untuk beli kertas himpunan gitu. Ditambah klausal itu saja maka kemudian itu bisa langsung beli kertas himpunan gitu. Tapi kalau ketika dibagi kertas untuk diri sendiri kamarnya sendiri ya lain itu sudah termasuk indikasi perilaku koruptif ya. Sedemikian oleh karenanya korupsi tadi tidak terlepas untuk yang kecil-kecil ya itu ada yang administrasi tidak bermaksud korupsi tetapi administrasinya menyebabkan dia terjebak dalam kasus koruptif. Oleh karena dalam kontrak itu sebaiknya memang kemudian dituliskan di samping buat perjalanan ini kelebihan uang ini untuk beli kertas himpunan atau beli tinta printer gitu ya. Dan itu perlu dipraktekkan, betul dipraktekkan. Sekali lagi dulu sebelum pensiun saya mempraktekkan itu di asrama, ada bahkan kemudian ada tutor anti korupsi. Jadi anggaran-anggaran tadi yang diajukan oleh teman mahasiswa yang lain itu dicek oleh tutor anti korupsi. Jadi kan saling cek-recek antara mereka sendiri. Seperti tadi di teori of planned behavior, ya ada intention untuk jangan sampai korupsi, kalau gitu aturannya bagaimana, tanda tangannya bagaimana, diajukan kepada pimpinan dan di ACC dengan konsep ini paling tinggi adalah dalam organisasi perguruan tinggi adalah rektor, di wakil-wakil rektor ada yang ya ini ada mengizinkan oke, kalau begini begitu, jadi ada jalan keluarnya gitu. Tapi ketika diem-diem masalahnya tadi, diam-diam misalnya 100.000 diendong nggak apa-apa deh yang lebih ini. Ya ini sekarang diendong 100.000, tapi nanti ketika 1 miliar, 1 triliun jadi terbiasa ketika menjadi pengusaha minyak gitu. Itu menjadi uangnya di miliaran tadi. Oleh karena kebiasaan di himpunan sendiri sudah harus dimulai dilatih secara berintegritas. Bagaimana gini? Komunitas paham oleh karena pedoman dalam pendidikan anti korupsi transparan, accountable, fairness. Transparan, everybody understand, anggarannya sekian. Accountable, dalam kalkulasi bisa dihitung itunya. Fairness, keterbukaan, keadilan. Bagaimana contohnya? Misalnya begini, akan survei rencananya hanya sampai siang, makan siang selesai gitu. Jadi makannya hanya makan siang sekali. Ternyata sampai mepet maghrib dan harus makan malam juga. Gitu. Nah, makan malam tadi ada tambahan kan makan malam, jadi 2 kali dalam perjalanan itu. Kalau makan malamnya itu 20.000, 25.000 sampai maksimal 50.000 lah itu, 30.000 itu masih fair gitu. Tapi kalau makan malam sekali itu 200.000, ini
korupsi sudah. Jadi memanipulir keadaan di mana misalnya kelebihan uang 100.000 dimasukkan untuk makan sekalian, ya enggak boleh. Jadi tetap makan 25.000 itu fairness, transparan, accountable, fairness. Gitu. Nah, aturan-aturan ini pada setiap levelnya sebaiknya dibudayakan. Gitu. Ketika tidak dibudayakan, kita tahu sama tahu, kemudian bonnya malah bon kosong, ini tambah repot karena sudah jadi kebiasaan gitu. Sejak mahasiswa begitu, biasa kok gitu daripada repot gitu. Tidak, ini komunitas harus paham situasinya. Sehingga bahwa mana yang ini yang hak sendiri memang sebagai SPJ gitu ya, dan mana yang memang ini punya himpunan gitu. Ya, pada skala sampai mana itu komunitas perlu paham sehingga saling kontrol gitu. Itu Robana Plana Nasalin. Jadi luar biasa PR ini tidak mudah. Dan terus termasuk RT RW tadi bagaimana kalau ada kontraktor bangun saluran, bangun tanggul di pinggir sungai itu harus sesuai speknya, perlu tahu dari RW kelurahan siapa yang diutus untuk mengecek itu. Kalau enggak yang dikorban adalah masyarakat di RT RW tersebut. Padahal ada speknya, spek yang tahu hanya konsultan kontraktor gitu. Ya seperti tadi di banjir bandang yang sampai jebol tanggulnya itu belum sampai ditemukan yang korupsi, tapi perilaku koruptif tadi di RT RW harus sudah ditunjuk, oke, kamu bagian mengawasi kalau ada sarana prasarana di sekitar kita. Sampai kemudian RT RW terus kebiasaan ya masuk di himpunan sampai nanti jadi pemimpin levelnya Indonesia. Jadi saya kira itu yang kita sampaikan ya di rumah, biasa kita jujur suami istri dengan anak-anak apa adanya, ya debat gitu, panco kita gitu kan, panco enggak gini, ini kan hak bapak gitu kan, ya ini nah hak kamu ini gitu ya, sampai level di mana bisa disepakati. Tentu nggak boleh misalnya anaknya belum punya motor, tapi bapaknya sampai mobilnya mewah sekali, enggak juga. Saya kira secara umum enggak demikian. Ya, tapi perlu dimusyawarahkan dari level keluarga tadi bagaimana sebaiknya, dan para kepala keluarga jadi pimpinan rumah tangga. Ibu memimpin keluarga dan seterusnya. Jadi rumah, di sekolah dibiasakan di OSIS, di himpunan, RTW kita punya perhatian pada sarana prasarana lingkungan. Misalnya ada yang bangun jalan, itu tebalnya 15 cm. Ya, betonnya dibuat jalan beton 15 cm. Kalau ternyata baru 10 cm, cuma 10 cm, ya itu harus diprotes. Gitu. Nah, untuk bisa tahu berapa 15 cm atau 10 cm, maka kita harus tahu speknya. Speknya memang harus minta tolong yang arsitek, yang sipil, atau bahkan menugaskan seorang arsitek yang tentu tidak senior, terlalu mahal untuk level RT RW, atau mahasiswa yang mengecek sana. Ya, demikian kurang lebihnya. Banyak contoh-contoh praksis yang kita lakukan. Tentunya saya sebagai seorang alumni teknik sipil, saya pertama kerja di konsultan, kemudian ke kontraktor, ada korupsi, saya langsung daftar lagi jadi dosen. Pertanyaannya kenapa Pak nggak ditangkap? Tidak punya kekuatan. Jadi saya cenderung pada pencegahan. Dan memang banyak problemnya yang luar biasa. Gitu. Baik teman-teman semuanya, selamat menikmati indahnya perjalanan. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Agung Yono sebagai tim yang tergabung dalam desain pendidikan anti korupsi, ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Tentu bila ada salah kecil sana sini, ini dalam rangka kuliah, dalam ruang kuliah ya, tidak untuk ini terbatas di lingkungan terbatas. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung Yono, mereka materi September 2021. Terima kasih. Atur nuwun. Baik, kita tutup teman-teman semuanya. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Pasti banyak PR-PR yang kita, baik pribadi, keluarga, komunitas, keluarga besar, komunitas, kemudian sampai di perguruan tinggi, kemudian lulus mencari pekerjaan, mencari
cicilan motor, cicilan rumah, dan seterusnya. Tapi percayalah bahwa kalau kita bergerak sesuai nurani yang bersih, insya Allah kita akan tercukupkan, akan dicukupi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Tidak ada selembar daun pun yang jatuh, kecuali seperti Allah SWT, tidak ada satu binatang melata pun yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah SWT, kalau kita mengikuti jalan sesuai pilihan kita masing-masing, yaitu dengan nurani yang baik, hati yang baik, mengikuti ketuhanan Yang Maha Esa, dan seterusnya sampai kita ingin wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.